Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almika Putri Sabina dengan nomor induk mahasiswa 121 30 313 berasal dari HTM 3A. Pada video kali ini akan mereview mengenai materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh dengan mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Profesor Izam Fautanu MAG dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Materi pertama kali ini adalah berkenaan mengenai pertemuan pertama, yakni ekspektasi dari perkuliahan. Dengan mempelajari hukum tata negara, saya berharap saya dapat memahami terkait bagaimana HTN itu, dan untuk lebih lanjut lagi, saya mengharapkan bahwa hukum tata negara ini dapat saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memberikan dampak kepada masyarakatnya. Lalu kita masuk ke dalam pertemuan kedua, yang membahas mengenai pengertian ruang lingkup dan konsep dari hukum tata negara. Yang pertama, kita membahas terlebih dahulu mengenai hakikat ilmu. Definisi dari pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera kita, sedangkan definisi ilmu adalah pengetahuan yang sistematis, objektif, serta tingkatannya jauh lebih tinggi dibanding dengan pengetahuan. Jadi, tidak semua pengetahuan adalah ilmu, namun semua ilmu sudah pasti pengetahuan. Lalu yang dimaksud dengan pengetahuan sistematis dalam definisi ilmu di atas adalah berdasarkan kajian filsafat ilmu yang di dalamnya memuat unsur tentang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Tiga unsur tersebut harus ada di dalam sebuah pengetahuan agar dapat naik tingkatannya menjadi sebuah ilmu. Lalu ilmu hukum tata negara sendiri memiliki pengertian sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara dan hubungan antar alat kelengkapan negara baik secara horizontal, yakni pemerintah dengan lembaga pemerintahan lainnya, maupun secara vertikal, negara dengan masyarakatnya, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Definisi HTN menurut para ahli, seperti Vollenhoven, berpendapat bahwa HTN adalah mengatur semua masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal. Lalu Schotten beranggapan bahwa HTN adalah mengatur organisasi negara. Lalu Utrecht menyampaikan HTN adalah kewajiban sosial, kekuasaan pejabat negara, dan hak asasi masyarakatnya. Lalu Kusumadi menambahkan bahwa HTN mempelajari bentuk negara, bentuk pemerintahan hierarki. Lalu asumsi dari hukum tata negara, ilmu yang mempelajari perangkat aturan negara secara vertikal dan horizontal, dan hak asasi manusianya. Istilah hukum tata negara sendiri di berbagai belahan dunia lain, seperti di Inggris disebut sebagai constitutional law atau state law, lalu di dalam bahasa Prancis disebut dengan droit constitutionnel, dan di dalam bahasa Belanda disebut sebagai staatsrecht. Ruang lingkup hukum tata negara terbagi menjadi tiga, yakni organisasi negara, struktur pejabat negara, serta pembagian kekuasaan dan hubungannya. Hubungan ilmu hukum tata negara dengan ilmu lain ditinjau dari segi relevansi, korelasi, dan simbiosis, yakni berhubungan dengan ilmu hukum, ilmu politik, ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara, dan sosial ekonomi. Lalu sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional, biasanya membicarakan tentang pergaulan hubungan internasional, membahas mengenai HAM, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah peraturan perundang-undangan tertulis seperti undang-undang, PP, perjanjian, dan lainnya. Selanjutnya nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis atau biasa disebut sebagai hukum adat. Lalu ada jurisprudensi atau ketetapan peradilan yang biasanya berasal dari putusan para pengambil fatwa, yaitu hakim, putusan hakim. Lalu selanjutnya ada Constitutional Convention atau kebiasaan ketatanegaraan. Hal ini berkaitan juga dengan hukum adat. Lalu yang terakhir adalah doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis, opinio doctorum. Lalu kita masuk ke dalam pertemuan ketiga, yakni membahas asas-asas hukum tata negara. Asas sendiri memiliki pengertian karakter sebagai karakter, prinsip, ataupun ciri khas. Bentuk negara hukum sendiri dibagi menjadi dua, yakni bentuk formal dan material. Formal sendiri adalah individualisme, negara sebagai penjaga malam, ada dan hadir sebagai wasit. Maksudnya adalah itu. Lalu adanya monopoli negara yang bersifat mendominasi. Lalu masuk ke dalam yang material. Material sendiri bersifat konsensus atau kolektif, dominasi negara, dan berbentuk welfare state atau negara kesejahteraan, dan ada check and balance. Asas dalam HTN ada beberapa. Yang pertama, asas negara kesatuan. Maksudnya adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Maksudnya dari tugas pembantuan ini adalah ketika pusat membutuhkan peran dari daerah,
dan sifatnya hanya bila dibutuhkan saja. Lalu yang kedua ada asas negara hukum yang dalam Internal Commission of Juris di Bangkok dijelaskan bahwa asas negara hukum harus ada jaminan HAM, badan kehakiman yang bebas dan mandiri, pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat, serta adanya pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang ketiga ada asas demokratis yang menurut Abraham Lincoln demokrasi itu adalah from people, by people, and to people. Ini merupakan kalimat yang sudah sangat familiar bagi kita. Lalu menurut Avan Gofar, terkait indikator dari asas demokrasi adalah penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, lalu penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, lalu adanya rotasi kekuasaan, ada pemilu, dan kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Lalu kita masuk ke pertemuan keempat, yakni membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, tipe dan bentuk negara terbagi menjadi dua, yakni kesatuan atau unitary state dan federasi atau bagian federal state. Yang pertama kita bahas adalah bentuk negara dengan tipe kesatuan atau unitary state. Kesatuan atau unitary state ini memiliki contoh atau ciri sebagai vertical management, lebih terpusat dan vertikal. Vertikal di sini maksudnya adalah meskipun negara contohnya seperti negara Inggris dan Jepang berbentuk negara kerajaan atau kekaisaran, namun bentuk negaranya adalah kesatuan. Lalu bentuk negara kesatuan unitary state dengan central representative model, contoh negaranya adalah Swedia, Spanyol, dan Denmark. Lalu ada unification model, yang contohnya adalah Belanda, dan ada mixed model, yang contohnya adalah negara Prancis. Karakteristik dari bentuk negara kesatuan adalah memiliki satu konstitusi yang berlaku, lalu satu pemerintahan di tingkat pusat, lalu adanya satu kewarganegaraan, hanya satu kewarganegaraan, lalu satuan pemerintahan lokal yang berasal dari subdivisi pemerintahan pusat. Lalu yang terakhir adanya dominasi dari pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara yang berbentuk kesatuan lebih dominan pada pemerintahan pusat dan sangat sentralistik. Kita masuk ke dalam bentuk negara tipe kedua, yakni bagian atau federal state. Federal state ini adalah dilatar belakangnya karena adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang akan membentuk federasi. Lalu adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas, ditambah tingginya rasa sensitivitas terhadap ras, suku, dan lainnya yang membuat masyarakatnya menghendaki dibentuknya federasi. Karakteristik dari bentuk negara bagian atau negara federal adalah terdiri dari beberapa negara bagian, kedaulatannya bersifat ganda, pemerintahan federal dengan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Jadi dapat disimpulkan, negara federal, pemerintah pusat tidak terlalu dominan dan lebih ke desentralistik. Contoh negara yang menganut bentuk negara federal ini adalah USA. Kita masuk ke dalam pertemuan kelima yang membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan, Aristoteles berpendapat bahwa ada 4, yakni autokrasi, yang artinya adalah kekuasaan yang dipimpin oleh seorang raja atau kaisar, bahkan seorang yang berpower dan tunggal yang tidak bisa diganggu-gugat. Lalu ada oligarki, dalam artinya di KBBI adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok-kelompok tertentu. Lalu ada monarki, kekuasaan yang turun-temurun berdasarkan nasab atau keturunannya. Dan ada republik, yaitu kekuasaan yang berdasarkan kepada kehendak rakyat. Menurut Aristoteles, bentuk negara ada sempurna dan tidak sempurna. Monarki menurut Aristoteles adalah bentuk negara yang sempurna, dan tirani atau despoti adalah kemerosotan dari bentuk monarki. Lalu autokrasi, bentuk kemerosotannya adalah oligarki, dan yang terakhir adalah politeia, yang artinya itu adalah negara kota, di mana saat zaman Yunani kuno saat dulu banyak negara-negara yang bentuk pemerintahannya berbentuk politeia. Kemerosotannya adalah demokrasi. Maksud dari politeia dan demokrasi ini adalah saat itu politeia adalah negara kota yang semua masyarakatnya turut andil dalam memberikan aspirasi. Lalu bagaimana jika sebuah wilayah atau negara tersebut menjadi jauh lebih besar lagi daripada negara kota?
yang akhirnya akan membuat banyak masyarakat yang ingin ikut turut andil dalam memberikan aspirasinya. Maka hal tersebut tidak menjadi relevan kembali dan akhirnya muncul demokrasi. Dan ini yang dimaksud dari kemerosotan politeia ini. Lalu kita masuk ke dalam siklus teori. Terdapat beberapa. Yang pertama adalah monarki. Kekuasaan dipegang satu orang dan memiliki kepentingan. Lalu ada tirani yang diperintah oleh satu orang dan pemerintahannya itu sewenang-wenang. Lalu ada aristokrasi, yakni kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Lalu ada oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Dan ada demokrasi, yakni pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan atas kepentingan rakyat. Terakhir ada oklokrasi, yakni masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Lalu kita masuk ke dalam sistem pemerintahan yang menurut Mahfud MD dijelaskan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Terdapat dua sistem pemerintahan, yakni presidensil dan parlementer. Presidensil sendiri adalah kepala negara menjadi eksekutif atau kepala pemerintahan. Lalu pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR sehingga kedudukannya adalah sejajar dan menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif memiliki kekuatan yang sama. Lalu bentuk yang kedua adalah sistem pemerintahan berdasarkan parlementer. Kepala negara bersifat simbolis dan pemersatu bangsa. Pemerintah dipimpin oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Lalu ada kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan mosi oleh parlemen. Eksekutif atau kabinet lebih rendah kedudukannya daripada parlemen atau yang kita kenal adalah DPR. Masuk ke dalam pertemuan ke-6 membahas berkenaan negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern ini lebih kepada kekuasaan tunggal, seperti sistem satu partai atau menghendaki partai tunggal. Autokrasi ini merupakan negara yang berada di pertengahan antara monarki dan oligarki. Terkadang autokrasi ini mendekati kepada otoriter, tergantung bagaimana perspektif kita sebagai masyarakat dalam memandangnya. Autokrasi ini bersifat menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Lalu organisme dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang memiliki dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Sehingga penentuan wakil rakyat dominan masih dipilih oleh penguasa dan eksekutif yang masih mendominasi. Contoh negara yang menggunakan autokrasi ini adalah fasisme di Italia, Nazi di Jerman, dan komunisme di Uni Soviet. Kita masuk ke dalam demokrasi modern, menggunakan sistem multipartai, penyelenggaraan berdasarkan kekuasaan rakyat, dan memberikan keleluasaan dalam menyelenggarakan pemerintah. Lalu kumpulan atau kesatuan daripada para individu yang berarti bahwa individu memiliki peranan pokok dalam menentukan kesejahteraan negara, rakyat juga memegang penuh kendali melalui perwakilan, dan yang terakhir adalah undang-undang yang dominan. Hal ini didasari karena negara yang menganut demokrasi haruslah memiliki sumber pegangan pokok dalam menjalankan aturan serta kehidupan bersama. Contoh negara yang menganut demokrasi modern adalah negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertemuan ke-7 yang membahas berkenaan mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Menurut Maurice Duverger, pembatasan kekuasaan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan kekuasaan tetap sesuai dengan aturan. Menurutnya, pembatasan kekuasaan ini dibagi menjadi beberapa cara, yakni secara langsung melalui pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol dari jurisdiksional, yakni pengawasan yang lebih ketat. Yang cara kedua adalah menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Lalu yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, baik secara internal maupun eksternal. Di dalam pembatasan teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara ini, membahas juga mengenai trias politika. Trias politika lahir pada masa abad ke-16 di Prancis yang kala itu menghendaki adanya 5 fungsi, yakni fungsi diplomasi, defensie, finansie, justisie, dan polisie. Lalu oleh John Locke kemudian disempurnakan kembali dan disederhanakan kembali pada tahun 1632 hingga 1704 menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Lalu selanjutnya oleh Montesquieu pada tahun 1748 disederhanakan kembali menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Hal tersebut tertuang dalam bukunya yakni The Spirit of the Law. Karakter dari tiga hal di atas yakni eksekutif, kekuasaannya membuat undang-undang. Contohnya presiden, tuan kerja pemerintah. Lalu legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang. Contohnya adalah DPR. Dan yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggar undang-undang. Contohnya adalah lembaga kehakiman. Sekian ulasan dan review materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.